Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarih wa jazabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di dalam majlis yang sangat mulia ini. Kita membaca maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan dengan pembacaan manaqib Syekh Somman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca maulid Rasulullah dan membaca manaqib Syekh Somman Al-Madani, mudah Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulun ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk membacakan riwayat hidup atau manaqib Syekh Somman Al-Madani. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yaitu yang mulia Al-Habib Gusti As-Segaf dan juga Guru Inas dan Guru Ikrar. Mudah-mudahan Sidin Barataan diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan afiah zahir batin dan diberikan kemudahan segala urusan dan dikabulkan segala hajat Sidin Barataan dan diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita baca manaqib Syekh Somman Al-Madani. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu beliau kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu agama dan kasih sayang kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh. Karena apabila cinta dan kasih sayang kepada mereka itu, insyaallah akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'awan ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah dikumpulkan dengan Rasulullah. Cinta kepada para awliya Allah akan dikumpulkan dengan mereka itu di hari di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ulun akan berkisah tentang cinta kepada ulama, cinta kepada awliya Allah Subhanahu. Ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Telah dikisahkan sesungguhnya Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada yang mengatakan Ka'ab al-Ahbar ini asalnya seorang pendeta Yahudi, ahli kitab, tapi dia masuk Islam. Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisap seorang hamba, tentunya di hari kiamat. Ternyata seorang hamba itu ketika ditimbang amalnya dengan timbangan amal, ternyata kebanyakan dosanya daripada kebaikannya. Di akhirat itu ada namanya dacing, al-mizan, dacing, ditimbang amal kita. Nah, dacing itu kalau menimbang, kalau barat itu ke atas, kalau hampul ke bawah. Lain dacing di dunia, kita menimbang baras itu barat ke bawah lah, bila hampul ke atas. Di akhirat berlainan, di akhirat bila barat ke atas, hampul ke bawah. Nah, seorang hamba ini ditimbang sekalinya kebanyakan dosanya daripada pahalanya, berarti diponis masuk neraka. Nah, oleh karena itu jangan sampai banyak dosa daripada
pahala. Lamun banyak pahala daripada dosa, masuk surga. Lamun sama bang, ini misalnya dosanya 1000, pahalanya 1000 sama dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan Allah, orang itu masih dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang ini masuk neraka pajangannya nih. Nah, lalu malaikat disuruh Allah taala membawa seseorang tadi, hendak membawa ke neraka. Cuma Allah situ masih lagi hendak berbuat baik kepada hamba yang masuk neraka tadi. Lalu Allah taala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, datangi hambaku yang hendak dibawa oleh malaikat tuh hendak masuk neraka, datangi, dapati dia, tanya dia. Lalu Jibril pun datang mendatangi hamba yang hendak dimasukkan ke dalam neraka tadi. Nah, ini sudah dipasani Allah taala untuk mananya. Allah taala tanya dia, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya wa aghfiru lahu bi syafa'atihi. Lalu ditanya Jibril, wahai seorang hamba Allah yang hendak masuk neraka nih, aku ini disuruh Allah taala menakuni ikam ni suahlah duduk sekali di majlisnya orang alim waktu di dunia. Kalau pernah walaupun sekali, maka aku, kata Allah, akan mengampuni dengan syafaatnya orang alim itu. Lalu ditanya Jibril, lalu dia menjawab, la, tidak pernah. Berarti kan pernah nuntut ilmu nih, karena pernah mengaji, karena pernah sekedudukan dengan orang alim. Nah, lalu Jibril pun lapor kepada Allah, padahal Allah maha tahu. Ya Rabb, innaka alimun bihali abdika. Ya Allah, sesungguhnya pian lebih tahu dengan keadaan hamba pian tuh. Inya mengatakan kada pernah jar sekedudukan dengan orang alim. Lalu Allah Ta'ala masih lagi mencari-cari kebaikannya. Kalau ada itu kebaikannya itu, fayaqulu, uja Allah Ta'ala, salhu hal ahabba aliman. Tanya wahai Jibril, apakah dia pernah sekali hatinya cinta kepada orang alim? Kalau tidak pernah sekedudukan dengan orang alim, apakah cinta hatinya pernah kepada orang alim? Lalu ditanya Jibril lagi, wahai fulan, uja Allah Ta'ala, ikam pernahkah cinta kepada orang alim? Fayaqulu, la, tidak pernah juga. Uma berarti bakawan dengan buntat-buntat saja. Karena pernah bakawan ulama, kayak apa hendak cintawan ulama? Nah, lalu pulang dilaporkan kepada pernah, ya Allah, cinta kepada orang alim. Lalu Allah Ta'ala masih lagi mencari kebaikannya. Kalau ada satu kebaikannya dengan sebegitunya, kalau jadi masuk neraka, kebaikannya Allah Ta'ala nih. Jadi kita tuh disuruh mencari kebaikan orang aja, jangan mencari keaiban orang. Misalnya orang nih bisa aib misalnya 1000, ada kebaikannya satu, nang satunya tuh kita cari, nang satunya tuh kita pandang, supaya kita memandang orang itu baik, jangan nang 1000-nya itu. Karena manusia ini kada ada nang sempurnanya, kecuali Rasulullah SAW. Kita seberatan ini bisi aib, bisi dosa aib, cuma Allah Ta'ala menutupi. Nah, kita memandang saudara kita seiman, jangan mencari aibnya, jangan mencari kesalahannya. Kesalahannya itu ada ya, terus ulun gini banyak kayak kesalahan juga hendak dicari. Nah, lihati kebaikannya Allah Ta'ala nih malah jadi kita nih. Allah Ta'ala mencari kebaikan hambanya kalau ada satu. Nah, dengan sebab itu aku, ya Allah Ta'ala, ada jadi masukkannya ke dalam neraka. Wahai Jibril, tanya lagi, salhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin. Tanya dia, pernahkah dia duduk, bukan duduk untuk belajar, bukan duduk untuk mengaji, duduk sekedudukan setalam sepemakanan dengan orang alim? Pernahkah? Misalnya orang alim, misalnya tuntung ceramah sehingga di warung saya inya di Jombang mau warung situ sekedudukan sebangku. Ditanya, wahai fulan, pernahkah engkau sekedudukan sepemakanan dengan orang alim? Yaqulu, la, tidak pernah juga. Buntat benar orang kesian lah. Wa yaqulu, lalu Jibril melapor, pian tahu aja ya Allah, kada suah aja ya sebab makanan orang alim. Nah, tanya lagi. Nah, Allah Ta'ala masih lagi mencari kebaikannya nih. Salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin aw nasabuhu nasab alimin. Tanya dia, padahal Allah Ta'ala ini maha tahu. Nah, adakah namanya itu pina sama nama orang alim? Misalnya namanya Abdullah kah? Ada tuan guru Abdullah di kampung nah, ada aja teh. Tanya, sekali ditakuni
namanya, anggaplah misalnya ini contoh aja bang lah, Tungau ngarannya, Tungau bin Hampangau pulang. Tadi dah lalu mirip naran lawan tuan guru, makanya kita bisi anak ya, kalau bisi cucu ngarani dengan ngaran ulama, naran para nabi dengan nama para rasul. Ingin apa naran misalnya prengki, nah apa artinya prengki? Atau misalnya siapakah ada minta maaf ya kalau banyak aja ngaran Ibrahim kah, Daud ketuhaan ya, nah apaan pulang Daud kah, Musa kah, banyak aja naran nabi-nabi, naran orang-orang soleh, bebiniannya misalnya apa aja, banyak aja Siti Khadijah kah, Siti Fatimah kah, ini naran apa Syahrini aja, nah gawian menurih misalnya, nah gak dicocok, nah orang artis, nah minta maaf lah. Jadi nama itu penting. Kalau nama kita mirip dengan nama orang alim, bisa kita menjadi sebab kita ya selamatlah di akhirat, karena itu dicari Tuhan kita kebaikan sampai nama itu ditakuni kita kan. Mun kita nama kada kakaruan, ganti aja, ganti dengan nang bagus, banyak aja mana nang bagus. Nah, lamun kita ngaran misalnya anggaplah Tungau deh, itu memberi supan cucu kita bilang mahauli Sumaila ruhi kai Tungau bin Ham, nah kan memberi timbul si begamat Sumaila ruhi, apa aja begamat supan aku aja ngaran kai itu aja, nah memberi supan pacucuan kena. Nah, adakah namanya mirip nama orang alim? Kada juga, namanya aneh namanya. Amal kadeda juga nasabnya bang adalah mirip nasab, misalnya kainya kan, misalnya ngaran kainya kan misalnya mirip lawan ngaran orang alim. Oh soalnya Tungau bin Hampangau bin Tadong, aduh kadeda lalu kainya datunya bilang camoh, lalu ngarannya kadeda mirip. Nah kadeda juga ya Allah, kasihannya inilah jauh daripada agama nih. Nah lalu Allah Ta'ala lagi masih mencari kebaikannya lagi. Tanya wahai Jibril, tanya dia, salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Tanya dia, apakah dia pernah mencintai seseorang teman yang temannya itu cinta kepada orang alim, bukan dianya. Misalnya ulun mencintai misalnya guru Inas ya, kalau guru Inasnya nang cinta kepada orang alim, bukan ulunnya misalnya. Adakah? Lalu ditakuni, wahai fulan, adakah engkau mencintai seseorang yang seseorang itu cinta kepada orang alim? Tarait di situ. Fayaqulu na'am, ada ejar. Aku bisi kawanku buntat jojar. Tapi kawanku ini cinta kepada orang alim. Nah, ya Allah Ta'ala pun berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, khuz biyadihi, tangkap tangannya. Wa adkhilhul jannah, masukkan ke dalam surga. Jibril langsung masukkan ke dalam surga, Fa inni, sesungguhnya aku kata Allah, qad ghafartu lahu bizalika. Aku ampuni seluruh dosanya dengan sebab dia mencintai seseorang yang seorang itu cinta kepada orang alim. Dapat syafaatnya orang alim. Apakah lagi kita misalnya cinta kepada orang alim, cinta kepada wali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk cinta kepada Syekh Salman Al-Madani nih, dapat syafaat beliau nih. Nah, apalagi kita mahauli sidin, membaca manakib sidin ya Allah. Walaupun kita tidak sezaman dengan sidin, mudahan kita dapat syafaat sidin nih. Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga dengan syafaat para awliya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Nah gitu. Nah itu makanya si Saman tadi sidin, di antara akhlak sidin yaitu cinta kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh. Karena itu ada kena hasilnya kena di negeri akhirat. Nah, Syahdan Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 sesudah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan pada tahun 1189 sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi', berhampiran kubur sidin dengan pekuburan segala istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini percaya bahwa si Saman ini wali Allah Ta'ala. Lamun kita kada percaya dengan kawalian si Saman, kita kada ada gunanya mahauli sidin, kada ada gunanya memuji sidin, kada ada gunanya kita membaca manakib sidin. Jadi amun hendak dapat berkat wali itu syaratnya diantaranya ialah percaya akan kawalian sidin. Nah, sidin ini adalah orang soleh, orang alim,
Ada yang mengatakan Sirin adalah termasuk zuriat Rasulullah, turunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Sirin ini termasuk orang yang ya ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, yakni kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Dan kita percaya para aulia Allah Ta'ala itu kadang mati tetapi hidup di dalam kubur, cuma berpindah alam saja, dan jasad mereka itu tidak hancur, bakaramat. Disebutkan dalam kitab ada beberapa jasad-jasad manusia ini nang kada hancur di kubur karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berjumlah 10 orang. Yang pertama al-ghazi, orang nang berperang mati di peperangan, berarti mati syahid. Berperang melawan orang kafir, membela agama Allah, mati di peperangan, itu mati syahid, itu dikubur itu kada hancur. Wal alim, kedua orang alim. Alim sini orang yang mengamalkan ilmunya ikhlas pulang, nah termasuk si sama ini kan orang alim nih, kada hancur juga dikubur. Wal muadzinu, orang yang tukang azan. Ada tukang azan nih, asal tukang azannya kadang harap duit, kadang harap upahnya. Ada hadis Nabi itu siapa nang azan sampai 12 tahun nggak tukang azan gawian azan 5 waktu nih, kadang mengharapkan upah dari manusia, itu ya termasuk orang yang dimulakan Allah Ta'ala, termasuk ada hancur di kubur. Tentunya imbah azan itu sembahyang ya Allah, ada imbah azan namanya beli kurma, ada sembahyang. Nah wahamilul Quran. Kemudian yang keempat orang nang hamilul, artinya hamil itu artinya membawa asal mana, asal maknanya lah hamil, maksudnya menghafal Quran lalu mengamalkan. Para penghafal Quran nih mengamalkan Quran pulang nih, itu dikubur kada hancur jasadnya. Kemudian wan nabi, para nabi, para rasul kada hancur, termasuk para wali lah. Wasyahidu, orang yang mati syahid. Maksud mati syahid ini mati syahid akhirat lah. Kita dah menuntut ilmu terus gawian nih, niat menuntut ilmu sampai ke mati, lalu mati misalnya, walaupun mati di ranjang, kada mati di majelis lah, berarti kita mati hal keadaan menuntut ilmu, itu mati syahid. Di dalam kubur kada hancur. Kemudian wal mar'atu idza matat fi nifasiha, seorang perempuan yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia hal keadaan masih dalam keadaan nifas. Apalagi meninggal dunia waktu melahirkan, itu asal perempuan itu orang yang beriman, orang Islam, dia mati syahid akhirat, dan inya itu kada hancur di dalam kubur. Kenapa? Karena saking besarnya pahala melahirkan itu seperti pahala berjihad fisabilillah, sehingga Allah Ta'ala memberikan ganjaran bila dia mati hal keadaan mengeluarkan gampang nang dikeluarkan itu umat Nabi Muhammad nang dikeluarkan itu bila mati syahid. Nah, oleh karena itu kita nih jangan melupakan jasa mama kita. Bernyanyi kata-kata, ibu kaulah wanita yang mulia. Siapa penyanyi? Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Nah, ibu kita 3 tingkat daripada ayah kita pangkatnya. Ada seorang pemuda, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang ulun paling berhak ulun temani? Ujar Rasul, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. 3 tingkat. Kemudian wa ahli sunnah, orang yang ketujuh mengamalkan sunnah Rasulullah, itu akan diselamatkan juga daripada hancur di dalam kuburnya. Waman qatala mazluman, waman qutila mazluman, orang mati hal keadaan dizalimi. Orang mati hal keadaan dizalimi itu mati syahid akhirat. Waman mata yaumal jum'ati, dan orang mati pada hari Jumat. Ada yang mengatakan pada malamnya jauh malam Jumat atau hari Jumat. Tapi ini jangan dicoba-cobalah. Aku hendak mati hari Jumat ya, naik ke atas tiang listrik betajun ke bawah, mati konyol itu nanya. Itu bunuh diri ngarannya. Jangan diulah-ulah kayak itu, tuh bunuh diri, bukan mati syahid. Ini mati dengan, bukan dia bunuh diri, mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka itu akan diselamatkan jasadnya daripada dimakan ulat. Ada riwayat yang mengatakan orang yang mengamalkan membaca surah Tabarak setiap malam itu termasuk diselamatkan Allah Ta'ala jiwa dia daripada fitnah dan siksa kubur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya barang ya Allah, daripada nang 10 macam tadi. Kemudian setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca
Doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Artinya dia dapat berkat wali kutub, bukan jadi wali kutub lah. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, tapi dengan syarat jangan berpandir dulu dengan pandiran dunia. Nah, cuman syarat kita berdoa ini harus hudurul qalbi ma'allah, hadir hati beserta Allah, artinya ingat lawan Tuhan. Kita itulah berdoa cuman hati kemana, itu namanya kada badapan Tuhan. Nah, kita aja misalnya minta lawan seseorang, minta panggil cuman muha kemana itu, kada bahadap lawan sidin. Ya benar itu. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ulun minta kebaikan di dunia, tapi hati kita misalnya kemana, ke pasar misalnya, ingat pasar, ingat dunia, kada ingat Allah Ta'ala. Nah itu kita kada beradab lawan Tuhan. Jadi salah satu adab kita berdoa supaya cepat dikabulkan itu kita hadir hati kepada Allah, ingat hati kepada orang yang kita pintai itu. Karena ada kisah ruya diriwayatkan, anna Musa alaihi salam ra'a rajulan yad'u. Nabi Musa suatu ketika sidin melihat seseorang laki-laki yad'u sedang berdoa, ada seorang laki-laki berdoa, wa yatadarra'u fi hajatin, dia memohon-mohon kepada Allah agar dikabulkan hajatnya. Wa qala, ujar Nabi Musa bepandir lawan Tuhan. Nyamana ya Nabi Musa ini kan kalimullah bang gelarnya. Kau bercakap bepandir lawan Tuhan. Ya Rabb, wahai Tuhanku, lau kanat hajatuhu biyadi laqadaituha. Ya Allah, seandainya hajatnya itu ulun kau mengabulkan, ada di tangan ulun, saya ulun kabulkan. Nabi Musa ini kasihan benar melihat orang nih bilang merendah benar lawan Tuhan, bilang khusyuk benar pada zahirnya khusyuk benar, meringis-ringis minta lawan Tuhan. Fa'auhallahu ilaihi, lau Nabi Musa diwahyukan Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, inna lahu ghanaman, nang berdoa tu tawalai kam, inya tu bisi kambing kam, wa inna qalbahu inda ghanamihi, hatinya itu mengatakan kambingnya. Ada mengatakan aku berdoa minta napa misalnya, kayaknya kayak apa kambing kun aja sudah aja masuk dalam kurungannya jalan. Mikirakan itu kadingat dengan Tuhan. Wa ana la astajibu doa abdin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Sedangkan aku kata Allah tidak mengabulkan doa hamba yang berdoa akan aku sedangkan hatinya ingat selain aku. Wah, itu ya Allah Ta'ala. Oh, kayak itu kah? Oh, lalu dihabarkan Nabi Musa kepada seorang laki-laki itu, artinya ikam nisi. Kenapa berdoa tapi kada ingat lawan Tuhan? Tuhan kada akan mengabulkan. Nah, lalu dihabarkan itu, setelah dihabarkan itu lalu dia pun memfokuskan diri ingat lawan Tuhan waktu berdoa, lalu kada lawas Allah telah kabulkan hajatnya. Nah, di antara adab kita berdoa itu yaitu kita ingat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Mufrin bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega itu awan sangat hitam. Artinya ini hendak turun badai nih. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Ini artinya betawasul lah, bukan jadi betawasul bukan syirik lah. Kita meminta kepada Allah cuman dengan berkasih Samman, itu maksudnya. Ya Samman, ya Samman, ya Samman. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air. Oh, luar biasa berjalan di atas banyu nih, kalamat nih. Datang ke kapalku, seseorang memegang sebelah kanan kapal dan seseorang memegang sebelah kiri kapal. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Siapakah lamang berdua orang itu? Bisa jauh malaikat yang diutus Tuhan lah supaya menenangkan laut nih, supaya jangan hamuk nih ombaknya nih, dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman.
Jadi kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya akan karamat wali. Siapa yang kada percaya dengan karamat wali, berarti kada percaya dengan mukjizat Nabi. Siapa yang tidak percaya dengan mukjizat Nabi, berarti kada percaya dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ulan berkisah, ulan ini berkisah teruslah. Nah, jadi kada abdal mun kada mengisahkan mukjizat Rasulullah nih. Nah, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada para sahabat Sidin. Sidin pernah berucap berpandai lawan sahabat Sidin. Wahai sahabatku, qad alimtum, kalian tahukah man a'jabul khalqi imanan, siapa yang paling ajib imannya di antara umatku, di antara makhluk, di antara orang Islam, yang paling ajaib. Faqalu, ujar sahabat, imanul malaikah ya Rasulullah. Setahu kami iman malaikat bang ya Rasulullah. Yang paling ajib, yang paling hebat nih, yang paling takjub nih. Qala, ujar Rasulullah, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayyinul amra. Bagaimana tidak beriman malaikat sedangkan malaikat itu menyaksikan akan perkara kebenaran? Nyatanya beriman. Berarti lain nang pian maksud bukan malaikat lah, bukan, ujar Rasulullah. Lalu sahabat pulang menangguh, an-nabiyun ya Rasulullah. Kalau bukan malaikat berarti para nabi wahai Rasulullah. Faqala, ujar Rasulullah, wa kaifa la yu'minun nabiyyun wa Jibril yanzilu alaihim bil amri minas sama. Kalau para nabi, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan Jibril turun kepada mereka membawa wahyu dari langit? Nyatain mereka beriman. Berarti lain lah wahai Rasulullah. Lain apa maksud nih, bukan iman mereka nang paling ajib. Qalu, ujar sahabat pulang menangguh, ashabuka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat pian wahai Rasulullah. Sahabat pian kalau nih. Faqala, ujar Rasulullah, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizat minni wa anna unabbihum bima unzila alayya. Bagaimana tidak beriman sahabat-sahabatku, kecuali Abu Jahal lah. Abu Jahal itu termasuk sahabat. Bagaimana tidak beriman sahabatku sedangkan sahabatku melihat mukjizat nang nampak. Mukjizat Nabi itu banyak benar. Ya. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW banyak benar. Nah, kita kan kadang melihat lah mukjizat sidin nang selama sidin hidup tuh, karena kita tidak sezaman sidin, kecuali Al-Qur'an nang sampai wahyu ini nih ada mukjizat sidin nih nang kita baca nih. Nah, bagaimana tidak beriman sahabatku sedangkan mereka melihat mukjizat dengan mata kepalanya daripadaku, dan aku menghabarkan mereka itu dengan apa yang diturunkan atasku. Walakin, tetapi ujar Rasulullah. Nah, siapa yang dibanggakan Nabi ini, siapa nih? Ada ngidullah. Walakin ajamun nasi imanan, tetapi yang paling ajib manusia imannya kaum, bukan kaum ni ulun lah, ulun kaum masjid ya Allah. Kaum sekelompok manusia yaji'una min ba'di, mereka hidup sesudah aku. Sesudah aku meninggal ada manusia hidup sesudah aku. Yu'minu nabi, mereka beriman dengan aku. Walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku bermimpiin kada suah lawan Rasulullah. Kayak kita nih kan lawan Rasulullah jauh kalau berapa 14 abad yang silam sudah. Nah, wa yusaddiquni, mereka membenarkan akan hendaku, ujar Rasulullah, sebagai seorang rasul. Padahal mereka tidak pernah melihat mukjizatku, tidak pernah sezaman dengan aku, tapi mereka itu beriman dengan aku. Faulaika ikhwani. Oh, ini yang dibanggakan Rasulullah. Mereka itulah saudaraku. Jadi kita nih saudara, dianggap saudara oleh Rasulullah. Bukan kami lah. Ikam sahabatku, ujar Rasulullah, ujian kepada para sahabat nih. Nang dimaksud saudaraku ya umatku di akhir zaman nang beriman naon aku, padahal dia tidak melihat aku, tidak pernah melihat mukjizat, tapi dia beriman dengan aku. Mudah kita termasuk orang yang diakui dan dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Saudara seiman seagama, ujar Rasulullah. Nah, ini bicara masalah mukjizat Nabi. Walaupun kita tidak melihat mukjizat Nabi, tapi kita mendengar daripada ulama-ulama kita mengisahkan. Telah dikisahkan, anna yauman minal ayyami, ada suatu hari daripada beberapa hari, ijtama'atil kuffar fi dari Abi Jahlin. Orang-orang kafir Quraisy berganaan di rumah Abu Jahal, merencanakan hendak membunuh Nabi, Bang.
Kenapa? Karena Abu Jahal ini hiri lawan Nabi. Ujarnya nih, bila Muhammad nih ini berkuasa nih, aku tersingkirkan. Padahal itu pemikiran yang salah. Kalau kepala suku tuh inya beriman sama Nabi, itu tetap inya jadi kepala suku juga. Nabi itu nang diharapkan Nabi itu bukan jadi raja, kada, bukan mengambil kekuasaan. Nang diharapkan Nabi orang tuh beriman supaya orang selamat di akhirat itu ya. Nah, izdakhala rajulun, masuk kayak ada seorang laki-laki ke rumah Abu Jahal 4 jiwa rapat merencanakan hendak membunuh Nabi. Karena apa? Karena sudah beberapa kali deh rencana ini gagal terus hendak membunuh Nabi. Kenapa? Karena Nabi diselamatkan Allah Ta'ala. Ada seorang laki-laki namanya Tariq namanya As-Saidalani. Lalu dia memberikan pendapat, ma ashala alaina qatla Muhammadin. Alangkah mudahnya Bang, atas bahasa kita nyaman aja membunuh Muhammad tuh buannya aja. Lau ittafaqtum ala qawli, asal kalian sepakat aja pendapatku ini ya. Qalu, lalu ujar bubuhannya, kayak apa caranya? Wahai Tariq. Lalu ujar Tariq mengisahkannya nih, memadahkan idenya nih. Kita suruh seorang laki-laki itu, ada seorang laki-laki. Sedangkan Muhammad saat ini dia sedang bersandar-sandar di dinding Ka'bah. Waktu itu Rasulullah sidin duduk, sidin bersandar di higa Ka'bah. Nah, jadi kita suruh aja seorang memanjat Ka'bah sampai ke atas, yang membawa batu besar. Lalu dari atas itu suruh inya menggugurkan batu besar tepat di kepalanya, pecah kepalanya, matinya, ranayam. Ujarnya nih merencanakan hendak membunuh Nabi nih. Dari atas, binasam sudah, ujar. Lalu ada nang hakun disuruh namanya Syihab. Tapi kina ini beriman kina lah, beriman kina akhirnya nih melihat mukjizat Nabi nih. Lalu inya memanjat dinding Ka'bah mulai belakang naik ke atas. Ini sudah bertekad hendak membunuhnya nih. Naik ke atas, membawa batu besar. Lalu Nabi di bawah, pas tepat di bawahnya kepala Nabi. Lalu dilontar digur-gurkannya batu besarnya itu. Tapi belum lagi sampai batu besar itu ke kepala Nabi, tiba-tiba batu, kan Ka'bah itu dari batu lah. Sekarangnya batu nang di dinding Ka'bah itu betimbul sehingga nang timbulnya tuh menghalangi batu nang di atas tuh. Jadi kata kepala Nabi, coba Ka'bah aja ya, cinta kepada Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW. Sehingga batu nang di Ka'bah itu betimbul. Nah, walaupun ada 2 buting, ada 3 buting nggak betimbul, sehingga ngintu nang menyantoki kada kawan nang batu dia besar tuh mengenai kepala Nabi. Nah, itu Allah Ta'ala nang menjagakan. Jadi begenaan batu di atas itu kada gugur ke Nabi. Lalu kada lawas Nabi pun berdiri daripada duduk sidin. Lalu imbas sidin Nabi berdiri berjauh, sekalinya nang batu nang di Ka'bah tadi masuk pulang, gugur batu nang timbayan inya tadi ke bawah. Artinya Nabi lepas. Nah, itu mukjizat, ngarannya mukjizat Nabi. Nah, lalu Syihab memandang ke itu, dia pun takjub. Lalu turun daripada Ka'bah. Inya ke itu, kalau orang memang dikehendaki Tuhan dapat hidayah itu, walaupun melihat mukjizat Nabi itu sebuting, dia akan beriman dengan Nabi. Tapi lamun Tuhan kada menghendaki dapat hidayah kayak Abu Jahal loh. Banyak sudah nang dilihatnya mukjizat Nabi nih. Dan sebenarnya Abu Jahal tuh sebenarnya dalam hati nurani, kan kita nih bisa hati nurani. Inya tuh sebenarnya percaya Nabi Muhammad tuh Nabi. Tapi kenapa inya kada mau beriman? Sombong. Gengsi. Itu tau lah Abu Jahal, Abu siapa itu lagi kawanannya malam-malam itu menyuok, apa bahasa kitanya menyuok. Nang disoknya nih orang keringat lah rumah Nabi kah, rumah Sayyidina Abu Bakar kah. Napa tujuannya hendak mendengarkan orang keringat lah Nabi kita kah atau Sayyidina Abu Bakar kah membaca Quran. Kenyamanan mendengar mukjizat Nabi itu dibaca, kenyamanan. Malam-malam saja namun terang-terangan sopan kan memusuhi. Nah, jadi kerindangan dengan lantunan ayat Quran deh. Nah, itu sebenarnya. Nah, cuman karena sombongnya tadi, karena gengsinya, lalunya kada
mengucapkan 2 kalimat syahadat kada beriman dengan Nabi teh. Nah, lalu siapa tadi, si Syihab tadi turun daripada Ka'bah, waja'a baina yadi Rasulullah SAW, dia datang ke hadapan Rasulullah SAW, wa aslama, lalu ianya berislam. Wa hasuna islamuhu, dan baguslah Islamnya. Nah, jadi orang Islam. Kemudian wa aslama Tarik memberikan ide tadi. Mungkin dikisahkan Syihab, kalau aku gagal ya membunuh si Din, jar apa? Jar aku lihat mukjizat bisa bujur Nabi itu, jar. Oh iya kah, jar si Tarik nih dapat hidayah juga, lalu nya Islam juga si Tarik nih nang memberikan ide tadi. Nah, Islam lah. Dan juga bukan cuma si Syihab dan Tarik yang beriman, wa man ma'ahu aslamu ba'da mara'au hazil mu'jizat. Nah, orang yang besertanya banyak kali berislaman, mengucap 2 kalimat syahadat sesudah mereka itu melihat akan mukjizat. Oh, rupanya nang melihat kejadian itulah bukan cuma si Syihab aja, banyak itu nang melihat kejadian itu. Oh, bagaimana ya lagi. Nah, ujar pengarang kitab, wal imanu bi Muhammadin alaihi salam fi akhir zaman min afdalil maratibi. Bermula beriman dengan Rasulullah SAW di akhir zaman. Kita ini mungkin termasuk akhir zaman lah. Lawas sudah antara kita dan antara Rasulullah. Itu seabdal martabat. Kenapa? Beriman di akhir zaman ini seabdal martabat. Li'annahum sabatu al-iman wal Islam an zahril ghaib bi ghairi musyahadatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu di akhir zaman, mereka itu tetap beriman, memeluk agama Islam, padahal mereka itu kada pernah melihat Nabi, kada pernah menyaksikan Nabi, kada pernah menyaksikan mukjizat Nabi. Mereka itu beriman, itu seabdal martabat, artinya ajib benar. Makanya ujar Nabi tadi, yang paling ajib imannya yaitu umatku di akhir zaman. Nya bawa beriman nih, padahalnya kada melihat tahun aku, kada sezaman tahun aku, dan kada melihat mukjizatku. Nah, teruskah atau ingin sini aja? Sedang aja kok sudah leh. Nah, sian pian mulai mau maghrib tadi ya Allah. Ulun hanya lah Jojo datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita seberataan dimatikan hal keadaan beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassulan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki